Silakan. Gimana, Kyo? Lo mau ngelakuin apa soal Cantika? Lo mau ngumumin ke semua orang? Atau lo mau... Jujur aja gue belum bisa maafin Cantika sekarang sih, Vi. Tapi gue gak akan ngomong ke orang-orang tentang ini. Kenapa? Sebenarnya yang paling gue takutin tuh Mama Mayang. Pertama, kalau kasus ini nempel ke gue, terus Mama Mayang tahu, dia marah sama gue, dia jadi gak percaya lagi sama gue. Itu yang paling nyakitin. Tapi ternyata enggak. Dia gak marah, dia percaya, dan itu udah cukup banget buat gue. Yang kedua, kan udah ada yang ngaku juga ya. Kalau urusan Cantika sama Nadia ya itu terserah mereka lah. Yang penting udah ada yang ngaku dan orang-orang tahu kalau misalnya pelaku itu bukan gue. Yang ketiga, kalau misalnya, gimana ya? Gue ngumpulin semua orang, terus habis itu gue ngomong kayak, "Woi, ini Cantika pelaku hatebooknya, dia yang fitnah-fitnah gue." Itu kayak kesannya gue pick me gak sih? Terus harus banget gue umumin aib orang padahal udah gak jadi aib juga buat gue. Sumpah, Kyo. Makasih banget. Gue emang tidak bisa membenarkan tindakan Cantika. Tapi gue juga gak ngerti perasaan gue gimana kalau misalnya lo lebih milih untuk ngumumin soal ini. Tahu lah gue paham banget posisi lo, Vio. Lo kan teman segengnya dia. Itu keputusan kamu. Tapi aku salut sisi kemanusiaan yang tinggi. Kayak aku bilang, hati kamu luas, Kyo. Terima kasih. Vi, tapi kalau untuk sekarang gue butuh waktu ya. Gue gak bisa langsung pura-pura baik gitu aja depan Cantika. Fair, Kyo. Itu manusiawi. Oke, mendingan sekarang kita ke kantin, kita beli makan. Let's go! Fat, apalagi kita perlu ngomong biar lu gak salah paham. Gue rasa gak perlu ya. Gue capek dengar sesuatu yang gak jelas buat gue. Harusnya lo gak perlu sampai segitunya ke Zara. Gue sama dia bukan soal cinta, Fat. Lo tahu gue cinta Raisa. Dan gue juga udah ngomong ke lo sama Zara kalau gue udah nyatain perasaan gue ke Raisa lagi. Dan gue serius sama dia. Bahkan gue gak pikiran buat yang lain lagi. Enggak. Gue bener-bener fokus ke Raisa. Belum lagi gue masih harus berjuang buat bikin dia mau terima gue balik. Ya, walaupun gue udah bilang gue cinta sama dia, tapi semua gak segampang itu, Pak. Setelah semua yang terjadi, Pak, jadi jelas yang terjadi antara gue sama Zara bukan hal romantis. Terus apa? Kalau bukan hal romantis harusnya bisa cerita dong sama gue. Ada apa? Itu yang susah buat gue ceritain ke lu. Susah. Karena ini berkaitan dengan hal yang personal banget. Personal. Fine. Jadi sekarang apa salah kalau gue susah percaya sama lo? Dulu, waktu lo masih sama Raisa, lo godain Akila. Jadi, apa kemungkinan itu nggak akan terulang lagi? Enggak. Lo jelas tahu gimana perasaan gue sama Zara. Tapi gimana ya lo? Kok selalu ganggu hidup gue?
Dulu, waktu gue masih pacaran sama Akila, lu bilang lu sengaja deketin dia. Supaya gue marah, supaya gue cemburu. Karena kita bersaing waktu itu. Tapi nggak lama, ternyata lu bener main perasaan sama dia. Masalah gua, lu sama Akila udah kelar. Nggak perlu dibahas lagi. So, apa itu artinya cerita seperti itu nggak akan keulang lagi? Momen lu sama Zara itu bikin siapapun yang ngeliat berpikir lain. Salah paham. Sorry, Fat. Situasi ini mungkin susah buat lu terima. Tapi Ya semua gue harus tahu. Kayak yang gue bilang, mending gak usah ngomong kalau lu mau bilang itu endingnya. gimana caranya kesalahpahaman ini berakhir tanpa harus buka sesuatu yang belum jelas sepenuhnya? Kemarin gue habis di-delay sama Gema. Tapi nggak masalah. Itu bukan berarti gue ditolak. Ini belum final. Gue tetap harus semangat. Zara, gue udah nggak ngerti lagi ya harus gimana, Ki. Nggak masalah. Nih ya, mungkin Gema nggak suka bunga. Mungkin besok gue bisa bawain dia yang lain. Yaudah deh, terserah lu mau gimana. Kiara. Hai, Kiara. Gue ganggu lu gak? Ganggu gimana maksudnya? Ya, kalau boleh, kedepannya gue mau nanya-nanya soal pelajaran ke lo. Pelajaran? Lo nanya pelajaran ke gue? Tumben. Bilang aja kalau lu mau ujian. Bilang juga kalau mau les. Ya, bentar lagi kan kita mau ujian nih. Jadi nggak apa-apa dong kalau misalkan gue nanya-nanya pelajaran ke lo. Ya, boleh dong. Oke. Oh ya, gue denger-denger lu buka jasa les ke anak-anak Keo sama Gaspol ya? Masih nggak sih? Atau jasa buat ngerjain tugas gitu? Masih dua-duanya. Emang kenapa? Oke, kalau gitu gue mau jasa dua-duanya. Nggak keberatan kan? Gong, gila, pakai belasan lo. Gong, lu duduk sama laki lu. Serem dah gua. Bareng sama laki lu, Gong. Temen Mandro. Aman sih. Tapi gue gak janji ya. Soalnya gue masih fokus mengejar cinta, Gem. Tenang aja, Ki. Gue kan laki-laki nih ya. Jadi gue bisa bantuin lo ngasih perspektif tentang Gema kalau lo mau ngajarin gue. Seriusan? Serius? Win-win solution kan? Yes! Yes? Oke. Thank you, Ogi. Yes. Oke. Kenapa kantornya sepi banget? Kok nggak ada mobil, motor yang diparkir? Kosong. Tiba-tiba tempat ini kosong dan Sasha nggak bisa dihubungin. Shalom di mana sih? Mbak Katrina, Kamu? Nih kantor kok sepi ya? Sasha pindah. Ada apa? jadi gini Mbak, ada laki-laki datang, namanya Roni, nggak tahu dari mana. Yang jelas siangnya tuh dia langsung packing bareng semuanya Mbak. Katanya dia mau pindah dan nomornya udah diganti Mbak. Sampai sekarang saya belum bisa ngehubungin ya Mbak. Ganti nomor. Pindah. Kok
kok buru-buru banget sih? Dia cuman bilang kalau Mbak Catalina, Mbak Raisya, Mas Mohan sama Mbak Rina dateng, tolong bilangin katanya dia baik-baik aja Mbak. Cuman itu doang kok Mbak, sumpah. Oh iya Mbak, dan furniturnya Mbak Sasa suruh Obe bawa pulang Mbak. Terus kamu ngapain di sini? Saya standby Mbak, takut ada yang datang dan nanyain. Soalnya kan saya nggak punya nomor Mbak dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya lagi terjadi?